Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab pertanyaan para petani kelapa sawit yang bertanya tentang dolomit. Bahwa Pak Pendi, tanaman saya lebih daripada 20 tahun, apakah harus terus menggunakan dolomit? Jawabannya adalah saya rangkum dengan pertanyaan yang lain karena memang The Brondol sempat saya vakum hampir seminggu sehingga saya rangkum jadi satu. Ini adalah pertanyaan berkaitan dengan dolomit pada tanaman tua. Dimana yang pertama dosisnya. Penggunaan dolomit dosisnya di atas 20 tahun bahkan misalnya 15 tahun, kisaran dosisnya ada pada 2,5 sampai 3. Ini yang harus kita pahami. Penggunaan dosis dolomit terlalu tinggi juga sangat tidak baik. Karena bahwa dolomit pada prinsipnya adalah sebagai sumber unsur hara magnesium bagi tanaman kelapa sawit dan juga akan meningkatkan pH tanahnya. Terlebih pada tanah-tanah yang memiliki pH yang sudah mendekati netral atau bahkan melebihi netral 7, sekian, maka tidak disarankan menggunakan dolomit tapi menggunakan kisrit sebagai sumber magnesiumnya. Dan Pak Pendi, ketika saya punya 5 lahan gambut, apakah bisa saya menggunakan dolomit 6 kilo? Nah ini pertanyaannya. Ini sebenarnya sudah kita bahas ini. 6 kg sangat tidak recommended. Bahwa penggunaan yang ini over pH juga nggak bagus, karena bahwa ketika pH terlalu tinggi juga konsentrasi beberapa unsur hara juga sangat tidak tersedia bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri dan sangat tidak efektif. Sebagai contoh, di dalam penggunaan pupuk itu secara prinsipal adalah ketika kita menggunakan 3 kg sudah terpenuhi, ngapain kita menggunakan 7 kg? Dan yang paling penting bahwa magnesium adalah kontra ataupun antagonistik dengan kalium. Semakin tinggi magnesium maka tertekanlah kalium. Sehingga penggunaan dolomit dalam jumlah yang besar yang ditakutkan adalah terjadi confluent orange spotting karena terjadi bintik-bintik pada tanaman kelapa sawit yang disebabkan karena kekurangan serapan kalium karena tertekan oleh magnesium dari pemberian dolomit itu sendiri. Ini yang harus dicatat. Karena ketika menggunakan 2,5 sampai 3 kilo pun rekomendasi PPKS juga dibagi menjadi 2. Kalau kita menggunakan dibagi 1 kali juga nggak ada masalah ternyata. Tapi rekomendasi menjadi 2 jauh lebih bagus. Kemudian yang kedua, apakah harus terus? Jawabannya adalah iya. Karena tanaman kelapa sawit di dalam proses fotosintesis atau pemasakan tenaga yang guna untuk penyerapan unsur hara dan air, pembentukan hijau daun adalah membutuhkan magnesium. Ketika kita tidak memberikan magnesium, maka daun akan cenderung memiliki garis-garis berwarna kuning yang disebabkan karena tidak terciptanya hijau daun dengan sangat sempurna. Sehingga memang harus diberikan. Dan ingat bahwa dolomit selain memberikan unsur hara magnesium juga sebagai proses untuk menaikkan pH. Di dalam tanah di Indonesia dengan curah hujan yang cukup besar, maka tanah kita itu akan selalu tercuci, kation basa tercuci. Kation basa tercuci, dan ingat bahwa curah hujan juga bersifat asam. Karena bahwa pembentukan bintik-bintik hujan, titik-titik hujan di udara berada dalam kondisi sekitar angkanya adalah 5 sampai 6. Sehingga dengan turun hujan setiap di tanah kita, ya tanah kita akan tetap asam terus. Sehingga apakah harus terus diberikan walaupun tanaman sudah tua? Jawabannya adalah terus diberikan. Jauh lebih bagus diberikan sebagai unsur hara magnesium, sumber unsur hara magnesium, dan akan meningkatkan pH tanah. Wah, Pak Pendi, merek dolomit yang bagus gimana? Mereknya terserah. Mau mereknya M100, mau yang lainnya monggo saja. Tapi kunci dari dolomit karena dia adalah pupuk berbahan dasar berbahan dasar batuan alam yang dia hanya digerus saja. Maka untuk mempercepat proses reaksi dolomit ini, pilihlah yang paling lembut. Misalnya kita memilih dolomit dengan ukuran 100 mesh yang bentuknya tepung sangat lembut sekali, maka akan mempercepat reaksi dari dolomit itu sendiri. Pak Pendi, 85 mesh sama 100 mesh milih mana? 100 mesh. Lebih lembut, lebih cepat reaksinya. Kemudian, Pak Pendi, apakah dolomit bisa dicampur dengan pupuk lain? Selain rock fosfat tidak direkomendasikan, apalagi pupuk-pupuk berbahan dasar bersenyawa garam, KCl, urea, sangat direkomendasikan. Bahkan dolomit ketika dalam kondisi ada karbonatnya, maka akan menguapkan
amoniak dari urea, sehingga memang harus memiliki range yang cukup panjang di dalam antara pemberian dolomit dan ureanya sendiri, sehingga jangan dicampur. Pak Pendi kalau dicampur lah, pemberian dolomit ini dicampur dengan rock fosfat untuk mengirit tenaga kerja, monggo saja. Sama-sama senyawa berbahan dasar dari batuan alam, maka nggak ada masalah pada prinsipnya. Kemudian lokasi tabur. Apakah lokasi tabur dari dolomit ini tetap berada di piringan Pak Pendi bersama dengan pemberian lokasi urea dan KCl? Jawabannya adalah tidak. Rekomendasi pemberian dolomit memiliki lokasi padahal di luar piringannya. Sehingga bahwa ketika dolomit ditaburkan di luar piringannya secara otomatis untuk memperbaiki penyebaran akar, karena perkembangan akar serap itu sangat ditentukan oleh pH. Ketika dolomit ditebarkan merata begitu juga dengan rock fosfat adalah berada di piringan bagian luar, bahkan sampai keluar piringannya. Ini yang harus kita catat, lokasi terbaiknya. Kemudian waktu pemupukan terbaik untuk dolomit sebenarnya tetap berada pada kondisi yang lembab, di mana bahwa reaksi pupuk apapun itu termasuk dolomit, jika dia memang harus bereaksi untuk terpecah kalsium magnesium karbonat ini, kalsium magnesium karbonat ini di dalam penggunaan untuk tanaman kelapa sawit untuk bisa menghasilkan ion magnesium dan ion kalsium, maka dia harus bereaksi dulu dengan air. Ini yang harus kita catat. Namun apakah bisa Pak Pendi bahwa dolomit itu diberikan pada musim kemarau? Jawabannya adalah monggo saja. Ketika dolomit itu diberikan pada musim kemarau, artinya bahwa dolomit sendiri tidak akan menguap dan hilang, namun reaksinya tetap menunggu kelembaban. Tetap ketika tanah lembab, kemudian ada hujan, maka dia baru bereaksi. Kenapa? Karena balik lagi, dia berbahan dasar batuan ini, kalsium magnesium karbonat atau dolomit ini tidak akan pernah bereaksi sebelum dia larut dulu, pupuk apapun itu. Sehingga jangan dikira bahwa tanaman kelapa sawit kita adalah makan kerau-kerau dolomit, bukan. Tapi dia harus bereaksi dengan air sehingga akan menghasilkan ion magnesium 2+ dan ion kalsium 2+, yang nantinya baru akan digunakan untuk mekanisme fisiologi tumbuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Ketika diberikan pada musim kemarau, ya monggo saja. Kenapa? Karena nggak hilang. Berbeda dengan kita ngomongin urea, CONH2 2 kali. Ketika urea ditebar di lapangan pada musim kemarau, sama dengan kita bunuh diri. Kenapa? Karena begitu ditebar nguap. Reaksinya tetap nunggu air, tapi begitu ditebar kena sinar matahari langsung akan nguap dalam bentuk amonia. Dolomit tidak. Sehingga memang ada beberapa yang ketika sebuah perusahaan tempat saya kerja pun begitu kemarau, maka beralihlah sistem pemupukannya yang misalnya jadwalnya memang bersenyawa garam, ya tak menaikkan kemudian berbahan dasar dari batuan alam ini yang tidak mengalami pengurangan konsentrasi kandungan di dalamnya. Ini yang harus kita catat di dalam penggunaan dolomit. Mungkin itu adalah berkaitan dengan penggunaan dolomit pada tanaman tua di kelapa sawit yang harus kita pahami bareng-bareng, di mana bahwa pada hari ini harga pupuk kita cukup besar ya, naiknya cukup pesat. Dolomit ini sekali lagi antagonis dengan kalium, unsur yang terkandung dalam KCl, sehingga dolomit dan KCl kalau bisa agak jauh jeda waktunya supaya tidak terjadi saling menekan. Karena beberapa kasus begitu di dolomit 2 kilo, boom, bintik-bintik. Ini hal yang lumrah saja. Karena apa? Karena memang serapan kalium akan sedikit tertekan akibat dari penggunaan dolomit. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.